Setelah melalui beberapa pertandingan di babak sebelumnya, kini hanya tersisa 3 akademi yang lolos menuju 3 pertandingan teratas, yaitu Akademi Shrek, Spirit Hall, dan Godwins. Di mana di sini hanya akan ada satu pemenang yang akan mendapatkan 3 tulang roh sebagai hadiahnya. Semua tim menuju ke podiumnya masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan pertama, yaitu pertandingan individu. Di sini kepala sekolah Fender merasa sedikit khawatir dengan kekuatan musuhnya, yaitu Akademi Spirit Hall, yang memiliki cincin kekuatan dengan usia lebih dari 10.000 tahun. Namun Mumbai dan Tangsan meyakinkan teman-temannya untuk tetap optimis menang, karena ada hal yang tidak dimiliki oleh tim musuh, yaitu kerjasama yang baik yang dimiliki oleh tim Shrek. Pengambilan urutan pun dilakukan, dan di sini Akademi Shrek diuntungkan karena mendapatkan urutan ronde kedua. Namun, ketika ronde pertama akan dimulai, tiba-tiba Akademi Spirit Hall menyerah sebelum bertarung. Lantas hal itu membuat semuanya pun kaget, di mana seharusnya Spirit Hall lah yang diuntungkan oleh pertarungan individu ini. Tetapi kemudian disusul juga dengan Akademi Shrek dan Godwins yang mengaku kalah dalam pertarungan individu. Sehingga Spirit Hall menuju ke babak final, sedangkan kedua tim lainnya akan bertarung secara tim untuk memperebutkan posisi final melawan Spirit Hall. Tim Akademi Godwins dan Akademi Shrek menuju ke arena untuk bersiap-siap melakukan pertandingan tim. Dalam pertandingan sebelumnya, kedua tim ini sudah pernah bertanding secara langsung, baik secara individu maupun secara tim. Namun bisa dikatakan hasilnya sangat seimbang. Tetapi hanya akan ada satu tim yang bisa menuju ke babak final, dan pertarungan pun dimulai. Diawali dengan tim Godwins yang mengeluarkan Double Martial Fusion, yaitu dengan cara menggabungkan 4 kekuatan roh kepada Feng dan menyatukannya sehingga kekuatan mereka meningkat tajam. Tidak mau kalah, tim Shrek mulai menyatukan formasi dan mulai membentuk 7-in-1 Fusion. Kemudian memusatkannya kepada Tangsan sehingga ia bisa menyatukan 7 kekuatan timnya dan mengeluarkan Clear Sky Hammer dari langit. Dan duel di antara 2 kekuatan gabungan itu pun berlangsung sangat sengit. Yang pada akhirnya, Feng pun berhasil dikalahkan oleh Tangsan dan terlempar keluar dari arena. Tim Godwins yang lainnya mulai menyiapkan serangan balasan. Namun Tangsan terus memperkuat Sky Hammer-nya hingga ia mencapai Soul Gear Avatar. Dengan level Soul Gear Avatar-nya saat ini, Tangsan berhasil mengalahkan tim musuh dengan hanya sekali pukulannya. Bukan hanya di situ saja,
Skyhammer yang digunakan Tangsan tiba-tiba menjadi semakin membesar dan hampir saja bisa menghancurkan Spirit Hall Arena. Namun hal itu bisa dihentikan oleh bisikan ayah Tangsan yang menyuruhnya untuk berhenti dan menarik kembali Skyhammer miliknya. Pertandingan pun dimenangkan Akademi Shrek, dan pertandingan final antara Akademi Spirit Hall dan Akademi Shrek akan dilaksanakan besok. Semua tim kemudian kembali untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Guru Tase sedikit khawatir dengan Tangsan yang telah menggunakan Skyhammer-nya, karena itu pasti menghabiskan seluruh kekuatan roh yang dimilikinya. Guru Tase juga berencana untuk mengubah strategi karena musuhnya kali ini adalah Spirit Hall, yang dimana mereka memiliki dukungan dari Ratu Pontiff dan Doulo Master yang tidak diketahui jumlahnya, dan juga kemungkinan 7-in-1 Fusion yang tidak akan lagi berhasil untuk digunakan melawan tim Spirit Hall. Di lokasi Ratu Pontiff, di sana ia memberikan saran kepada perwakilan Akademi Spirit Hall untuk pertandingan final besok, dan juga menyampaikan bahwa bantuan terhadap mereka adalah sebuah hadiah, sekaligus tekanan untuk mereka, karena kalau sampai mereka kalah, mereka akan dikirim ke dalam Dead Grand Canyon, di mana di sana adalah tempat yang dipenuhi oleh iblis-iblis dan hantu yang berkeliaran. Kembali kepada tim Shrek, di sana keresahan pun bertambah karena kepala sekolah Flounder yang mengatakan bahwa Tangsan tidak bisa lagi menggunakan Soul Gear avatarnya, karena itu akan berakibat fatal. Jurus ini menyatukan jiwa pengguna dengan Soul Gear-nya dan itu akan menghabiskan kekuatan jiwa yang dimilikinya. Dikarenakan kekuatan jiwa Tangsan yang belum stabil, maka itu bisa beresiko jiwanya akan terluka parah, kemudian hilangnya ingatan, dan bahkan cedera yang tidak akan terduga oleh sebelumnya. Oscar yang mengetahui hal itu mulai panik dan bertanya kepada Guru Tase bagaimana caranya untuk menang dengan musuh yang memiliki Martial Fusion yang jauh lebih kuat. Namun Guru Tase hanya menyuruh mereka beristirahat dan berkultivasi, sedangkan ia akan memikirkan taktik untuk pertandingan final besok. Setelah berhasil memenangkan pertarungan kelompok melawan Akademi Godwins, sekarang tim Shrek mulai menyusun rencana untuk menghadapi pertandingan final melawan grup Spirit Hall yang akan dilaksanakan besok pagi. Di sini Guru Tase menyusun rencana untuk pertandingan final besok, di mana titik fokus kali ini adalah untuk menghancurkan teknik fusion martial yang dimiliki oleh tim Akademi Spirit Hall. Jurus ini tergolong sangat kuat karena menggabungkan kekuatan dari dua Spirit King dan itu setara dengan kekuatan level 70. Kemudian Tangsan mengajukan idenya untuk menggunakan Gear Soul avatarnya sekali lagi dan menghancurkan fusion martial musuh. Kemudian yang lainnya akan menyerang 5 anggota musuh yang tersisa. Tetapi ide itu ditolak oleh Guru Tase karena ia melarang Tangsan menggunakan teknik Soul Gear-nya lagi, yang tentu saja itu akan beresiko sangat fatal. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju ke Spirit Hall Arena untuk melaksanakan pertandingan final melawan tuan rumah yaitu Akademi Spirit Hall. Di jalan mereka juga sempat bertemu dengan tim-tim sebelumnya yang sekarang mulai mendukung tim Akademi Shrek. Dan sampailah mereka di depan arena. Di sini kepala sekolah Flounder menyampaikan rasa bangganya telah membimbing mereka hingga saat ini. Dikarenakan setelah turnamen ini mereka akan lulus dari akademi dan mulai menjalani hidupnya masing-masing. Guru Tase juga menyampaikan bahwa dalam pertandingan final kali ini tidak menang pun tidak apa-apa, karena yang terpenting adalah bisa keluar dari turnamen ini dengan semua anggota tim yang selamat. Ketika akan memasuki arena, tiba-tiba muncullah tim Akademi Spirit Hall yang berdiri di depan gerbang dan berusaha untuk menjatuhkan mental dari tim Akademi Shrek. Tetapi tentu saja hal itu tidak akan berpengaruh dan tim Akademi Shrek melanjutkan langkahnya tanpa gentar dengan lawan sedikitpun. Semua tim pun mulai memasuki arena dan menuju ke posisi masing-masing. Dari Akademi Spirit Hall, ada Xi Ye, Yan, dan Huilina
yang disebut dengan 3 generasi emas dari Spirit Hall. Dan disusul juga dengan Sun Chuto, Li Chuo, Su Yu, dan Zhang Ping. Kemudian dari tim Akademi Shrek ada Mu Pai, Tang San, Zhong Qing, Hong Jun, Xiao Wu, Oscar, dan Rong Rong. Dan pertandingan final pun dimulai. Diawali dengan Hulina yang menggunakan teknik rubah penggodanya, tetapi hal itu berhasil dilawan oleh Xiao Wu dengan menggunakan teknik yang sama. 魅惑。谁就会占据上风，谁就会占据上风。 Kemudian Xi Ye dan Huilina menggabungkan kekuatan roh dan menggunakan jurus andalannya yaitu Fusion Martial Spirit dan menciptakan kabut merah. Sehingga hal itu membuat musuh tidak bisa melihat kondisi yang ada di sekitar. Tang San kemudian mengaktifkan mata demonnya untuk menganalisis serangan musuh dan menyelamatkan teman-temannya yang berada di dalam kabut merah. Saat Xie Ye dan Huilina ingin menyerang tim Akademi Shrek lagi, tiba-tiba mereka bisa terbang dan menghindari serangannya dengan menggunakan sayap yang diciptakan oleh Oscar. Kini Xie Ye dan Huilina mau tidak mau harus menghadapi Tang San, sedangkan yang lainnya akan saling berhadapan di luar kabut merah. Kini kelima anggota tim Shrek menyatukan kekuatan roh untuk menahan serangan musuh, sedangkan Tang San masih berduel dengan Charm Demon menggunakan tulang roh tipe laba-laba yang dimilikinya. Mu Pai sempat terpojok dengan serangan lava api oleh Yan, tetapi ia berhasil dilindungi oleh Tang San dan kini kondisi menjadi berbalik dengan tim Shrek yang mendominasi serangan. Tetapi berbeda dengan kondisi di dalam kabut merah. Di sana Tang San masih berusaha keras mati-matian untuk mengalahkan Charm Demon yang memiliki kekuatan Martial Fusion. Pertarungan pun menjadi semakin sengit dikarenakan Charm Demon yang sudah menggunakan serangan terakhirnya yaitu Full Moon, yang akan menjadi penentu dalam pertarungan ini.
Duel pun berakhir seimbang walaupun Tang San yang cenderung hampir kalah dan tulang rohnya yang sudah banyak yang hancur. Tetapi tanpa diduga, Tang San kembali bangkit dan mulai menyerang menggunakan pecahan tulang rohnya yang sudah sangat hancur. Terlihat tim musuh yang berhasil menghindarinya dengan sangat mudahnya. Namun ternyata itu adalah awal dari serangan rahasia yang berasal dari sudut yang sangat rumit, sehingga mustahil untuk dihindari dan berhasil mengenai 6 anggota musuh dari tim Akademi Spirit Hall. Namun hal itu menjadi serangan terakhir dari Tang San yang pada akhirnya ia pingsan karena sudah kehabisan tenaga. Kini hanya tersisa Yan dari anggota Spirit Hall yang berhadapan dengan tim Akademi Shrek. Karena Ratu Pontiff yang takut kehilangan generasi emasnya yang telah terkena racun dari serangan Tang San, ia mulai menyuruh timnya untuk mengaku kalah. Dan tim Akademi Shrek lah yang memenangkan pertandingan final dan menjadi juara turnamen Continental Spirit Master Academy. Setelah kemenangan tim Akademi Shrek, semua guru dan teman-temannya terlihat bahagia. Kemudian Ayah Rongrong mulai mengeluarkan Seven Treasure Avatar-nya untuk memulihkan semua peserta yang terluka akibat pertarungan. Tetapi tiba-tiba Ratu Pontiff, Dokubo, dan Spirit Master lainnya mulai menyadari ada aura aneh yang dikeluarkan oleh Xiaowu. Kepala sekolah Flounder, guru, dan teman-teman Akademi Shrek mulai menuju ke Tang San yang masih tak sadarkan diri dan mulai untuk mengobatinya. Kemudian setelah ia tersadar, sang ratu mulai menyuruhnya untuk mengobati para generasi emasnya yang terluka karena racun dari serangan terakhir Tang San. Setelah semua berhasil diselamatkan, kini Ratu Pontiff akan mengumumkan para pemenang dan dilanjut dengan menyerahkan hadiah 3 tulang roh kepada tim yang berhasil memenangkan turnamen. Tang San pun maju untuk menerima hadiahnya. Ia sempat ditawari sang ratu untuk bergabung dengan Spirit Hall. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh Tang San. Pembagian hadiah pun dilakukan. Guru Tase membagikannya dengan orang yang cocok dengan tipe tulang roh tersebut. Walaupun demikian, para anggota tim lainnya tidak merasa iri karena tidak mendapatkan hadiah itu.我是15系魂师，这些魂骨显然我放弃。我也放弃。这3块魂骨中没有适合。我们7宝琉璃宗也不会缺少魂骨，你就收下吧。有了它。你这团队灵魂。 Tetapi seketika momen bahagia itu pun lenyap, karena Ratu Pontiff dan para pasukannya yang mulai mengepung dan berniat ingin menangkap Xiaowu. Guru Tase sebagai salah satu tetua Spirit Hall menanyakan alasan mengapa ia ingin menangkap Xiaowu. Dan kemudian semua pun kaget karena mengetahui fakta bahwa Xiaowu sebenarnya adalah makhluk roh yang berubah menjadi manusia.